Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih tetap semangat belajar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini akan belajar bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini membawa kemanfaatan dan keberkahan, dan semoga di masa pandemi ini ilmu yang kita dapat akan dapat bermanfaat tidak hanya bagi kita tapi juga bagi orang lain. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia, materinya yaitu kata baku dan kata tidak baku. Tentunya kalian sudah mengenal apa itu kata baku dan kata tidak baku pada kelas 5 kemarin. Untuk selanjutnya nanti silahkan perhatikan apa itu kata baku dan kata tidak baku. Anak-anak, mari kita pelajari dulu pengertian kata baku. Kata baku merupakan kata yang penggunaannya sesuai dengan ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Kata baku biasanya digunakan untuk karangan ilmiah, surat-surat resmi, nota-nota resmi, pembuatan skripsi. Baik anak-anak, untuk memudahkan kita mempelajari kata baku, kita pelajari dulu ciri-cirinya supaya nanti kita bisa mudah membedakan apakah itu termasuk kata baku atau kata tidak baku. Sedangkan ciri-ciri kata baku adalah 1. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. 2. Kata baku tidak dipengaruhi juga oleh bahasa asing. 3. Kata baku adalah bahasa percakapan resmi. 4. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat dan kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Tadi kita sudah belajar kata baku, sekarang kita belajar kata tidak baku atau lawan dari kata baku, yaitu kata tidak baku. Apa itu kata tidak baku? Kata tidak baku yaitu kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Kata tidak baku biasanya digunakan untuk bahasa pergaulan, bahasa sehari-hari. Sama juga dengan kata baku, kata tidak baku juga mempunyai ciri-ciri, yaitu biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari atau sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. 3. Sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Bentuknya mudah berubah-ubah, juga memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa yang baku. Anak-anak, itu tadi adalah pengertian dan ciri-ciri dari kata baku dan kata tidak baku. Nanti kita akan masuk ke contoh. Berikut ini Ibu beri contoh dari kata baku dan tidak baku. Kata baku abjad, kata tidak bakunya abjad terletak pada tulisannya. Kalau yang baku tulisannya akhirnya menggunakan huruf D, kalau tidak baku menggunakan huruf T. Begitu juga dengan akhlak. Di yang baku menggunakan ada KH, sedangkan yang tidak baku tidak menggunakan huruf K. Contoh berikutnya yaitu antre. Antre itu ada kata baku, kata tidak bakunya adalah antri. Kalau apotek itu kata baku, apotik tidak baku. Belum adalah kata baku dan kata tidak bakunya menjadi belum.
cabai. Kata tidak bakunya adalah cabai. Itu adalah contohnya anak-anak. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar kata baku dan kata tidak baku. Kalian sudah paham dengan materi tadi? Kalau sudah, silakan dikerjakan tugas berikut. Di situ ada tabel yang kalian tugasnya yaitu memberi tanda checklist untuk kata baku dan tanda silang untuk kata tidak baku. Silahkan ditulis di buku tulis, kemudian dikirimkan ke ibu. Nanti ditunggu paling akhir sampai jam 7 malam ya. Tugas yang pertama sudah selesai anak-anak. Sekarang silakan kerjakan tugas berikutnya, yaitu mencari 10 kata tidak baku yang sering kalian temukan. Kemudian tulislah kata bakunya apa, ditulis di buku tulis, nanti dikumpulkan paling lambat jam 7 malam. Ibu tunggu ya. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kali ini belajar bahasa Indonesia tentang kata baku dan tidak baku. Semoga yang kita pelajari hari ini membawa kemanfaatan dan menjadikan kita manusia-manusia yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Pertemuan Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.